Yang kedua, bahaya syirik itu Pak, asyirku waqlul khurafat wal abatil. Syirik itu batu loncatan kepada khurafat dan al-abatil, cerita-cerita dusta. Dan karena itu Pak, cerita-cerita dusta itu Pak, lakunya kepada siapa? Kepada orang yang bertauhid? Tidak laku Pak. Coba cerita-cerita klenik, cerita-cerita nggak logis Pak. Cerita-cerita nggak logis itu Pak. Itu lakunya di tengah-tengah siapa Pak? Ahli tauhid? Enggak Pak. Lakunya Pak, cerita-cerita klenik, cerita-cerita khurafat itu di tengah-tengah orang-orang yang jatuh kepada syirik. Karena itu Pak, kalau ada orang cerita tentang cerita-cerita klenik Pak, atau cerita-cerita khurafat di tengah-tengah orang yang bertauhid Pak, akan jadi bahan tertawa. Tapi kalau cerita klenik itu atau cerita-cerita khurafat itu diceritakan kepada orang-orang yang ahli syirik Pak, atau orang-orang yang jatuh pada kesyirikan, laku keras itu Pak. Asik sekali ceritanya. Asik sekali ceritanya. Bahkan ada orang mengatakan Pak, wali fulan bisa membuat air menjadi bensin. Lalu tutup aja Pertamina. Kalau memang air itu bisa jadi bensin Pak, umpamanya Pak, tutup aja Pertamina. Untuk apa kita susah-susah harus ngebor dengan biaya enggak usah impor. Subhanallah. Para anbiya itu Pak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, ndak sakerepe dhewe Pak. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak, para Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kayak seperti Pak, Nabi itu air itu Pak, pernah beliau itu dari jarinya itu Pak keluar air. Apakah setiap saat itu keluar Pak? Apakah Nabi mengeluarkannya semau dia? Enggak. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Allah tidak mengizinkan bisa jadi tidak jadi Pak. Karena itu Pak, cerita-cerita batil, cerita-cerita khurafat itu lakunya di tengah-tengah pelaku-pelaku syirik. Kenapa? Karena syirik itu Pak batu loncatan untuk jatuh pada khurafat dan al-abatil. Kenapa? Li'anna alladhi ya'taqidu biwujudi mu'assirin ghairillahi fil kaun minal kawakib awil jin awil ashbah awil arwah yusbihu aqluhu musta'idan likulli khurafatin wa tasdiqi kulli dajjalin. Karena orang-orang yang meyakini ada sesuatu yang berpengaruh, ada sesuatu yang bisa mengatur alam ini selain Allah. Jadi kalau ada orang Pak meyakini bahwasanya di dunia ini ada yang mengatur dunia ini selain Allah, maka apa? Baik itu jin, asbah itu hantu Pak, atau arwah, roh, itu akalnya itu siap untuk apa? Untuk menerima segala macam khurafat. Ini si fulan ini bisa mengatur ini. Iya. Kenapa? Karena dia meyakini Pak, ada selain Allah yang mengatur bumi ini. Ketika dikatakan Nyi Roro Kidul itu yang menguasai pantai selatan namanya Pak, percaya dia. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini, bentuknya seperti ini. Senang dia Pak. Coba orang yang khurafat Pak, yang ngatur, kok Nyi Roro Kidul ngatur laut selatan? Yang ngatur siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan laut bukan dia, kok dia yang ngatur? Ya logikanya Pak, yang mengatur laut siapa? Yang menciptakan laut. Mereka Pak yakin yang Allah menciptakan laut Pak. Tapi karena mereka meyakini ada selain Allah yang mengatur bumi ini Pak, akhirnya apa? Ketika ada cerita bahwasanya si fulan bisa mengatur sebuah tempat Pak, percaya dia. Kenapa? Karena dasarnya Pak, dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur jagat raya ini. Karena itu Pak, cerita-cerita tidak masuk akal Pak. Itu lakunya di tengah-tengah orang yang tidak bertauhid. Seperti cerita Pak, ada wali fulan. Wali fulan ini melihat seorang wanita, anaknya mati. Iba dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Terbang dia Pak. Mengejar siapa? Malaikat maut. Malaikat maut. Di debat balik. Dikembalikan Pak. Cerita seperti ini Pak, lakunya di mana? Di tengah-tengah orang yang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mengatur kehidupan ini.
Tapi kalau sudah orang itu yakin tidak ada yang bisa mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang ada di dunia ini Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang mengatur mereka, Pak, cerita seperti ini tidak akan laku, Pak. Kenapa? Itu bukan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dipastikan cerita itu cerita palsu. Karena itu, Pak, kalau orang itu bertauhid, Pak, subhanallah, Pak, akalnya itu sehat, Pak. Akalnya sehat. Tapi kalau orang itu sudah jatuh pada kesyirikan, mereka meyakini selain Allah Subhanahu wa taala bisa mengatur jagat raya ini, Pak, oh, itu alamat sudah, Pak. Cerita batil seperti apapun akan mereka terima mentah-mentah. Karena apa, Pak? Karena tauhid itu, Pak, Allah syariatkan untuk kita. Untuk apa? Agar kita menghormati diri kita, agar kita memuliakan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak kehormatan dia. Karena itu Pak Musannif mengatakan, wa bihadza yaruju fil mujtami' asyirku bidha'atul kahanah. Karena itu dagangannya para dukun, tukang ramal, tukang sihir, al-munajjim, ahli perbintangan, dan yang serupa dengan mereka, lakunya di mana, Pak? Di tengah-tengah masyarakat yang tidak ngerti tauhid. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat yang sudah percaya dengan kesyirikan, Pak, mengakar kesyirikan di dalam hatinya, Pak, oh, cerita apa saja, Pak, ceritanya para dukun mereka terima, ceritanya tukang ramal mereka terima, ceritanya dajjal mereka terima, semua mereka terima, Pak. Bahkan ada sebuah cerita, Pak, nanti kalau ikut Kiai Fulan, oh, di akhirat itu kayak kita numpak perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang bilang seperti itu, Pak. Kalau sudah dibilang ini pengikutnya Kiai Fulan, wassalam, sudah pasti surga. Waliyadzubillah. Cerita seperti ini, Pak, lakunya di mana? Di tengah masyarakat yang menyebar kesyirikan di tengah-tengah mereka. Adapun di tengah-tengah ahli tauhid, cerita yang seperti ini tidak akan pernah laku. Kenapa? Karena hati mereka selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini, Pak, tidak akan bisa memberikan manfaat dan juga tidak akan pernah bisa memberikan madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang, Pak, kita akan masuk pada bab yang ketiga, yaitu kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.